Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dukungan subscribe, like, dan share-nya ya. Ada 148 konten membuktikan saya berada di Sumbar selama 3 bulan dari tanggal 31 Oktober sampai Januari 2022. Tentu saja 31 Oktober 2021. Dan kalian-kalian yang mengancam saya dengan hukum ITE, mengancam saya akan membunuh, memukul, ya, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, kalian hilang Mbak ditelan bumi di Minang itu. Asal tahu ya, 148 konten itu pakai duit, harus beli kuota terus, belum lagi biaya personal selama 3 bulan. 19 kota, 19 kabupaten kalian saya datangi di Minang. Itu yang level-level bawah saya datangi, keluar kampung masuk kampung. Kalian menghilang, bak kerbau takut disembelih. Ya, bahkan yang di ranah tata pemerintahan pun, terutama si ini nih, Sayuti Datuk Rejo Pengulu, saya datangi kantor rekam itu, mereka terus dia suruh saya meminta bukti tertulis penemuan-penemuan saya di Minang. Setelah saya masukkan surat, lalu dia bilang, seminggu ini saya tidak bisa memenuhi atau mewujudkan acara, kata dia. Otaknya kemana itu? Dia pikir saya kembali keliling 19 kota, 19 kabupaten tidak pakai duit. Kurang ajar dia memang. Pantas saja 10 tahun dia hanya bikin kacau di Minang itu. Sayuti Datuk Rejo Pengulu, ketua rekam itu. Saking munafiknya, dia bilang kebudayaan tidak ada kerjasama dengan Elkam. Padahal Sayuti yang bilang tuh. Wajar saja Bapak Akra Idris yang di DPMD itu bilang dia gila. Dan saat ini surat saya ada di Elkam itu. Mustahil Fauzi Bahar itu bakal menanggapi, karena beliau, Fauzi Bahar itu hanya kader dari Sayuti Datuk Rejo Pengulu. Sedangkan Sayuti aja kacau negeri dibikinnya. Bikin gelar dualisme, bikin kesepakatan dengan pengusaha menjual negeri. Itu yang di kampung tuh. Siapa yang saudara-saudara dibilang itu? Jelita Batullah, Zulhamdi, Buya Zulhamdi, Bu Siza Gazahar menghilang dalam bumi, termasuk Makati. Siapa pengarang-pengarang buku yang pendusta itu? Yulfian Azrial, Muhammad Jamil. Jadi warning untuk muda-mudi, generasi saat ini yang tua-tuanya aja, yang di ranah adat, hanya menjual negeri, hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Apalagi bupati yang muda-muda, wali kota yang muda-muda. Tapi yang muda-muda ini tampil sok paham, hanya menjadikan komoditi, menjual negeri. Sok-sok mengerti ABSSBK itu seluruh bupati, seluruh wali kota di Sumbar itu. Dan jeleknya tata pemerintahan pun menyetujui semua organisasi yang muncul, kelembagaan yang muncul, kerapatan adat yang muncul, LSM yang muncul yang baru-baru, Kesbangpol beri izin, Menkumham juga beri izin. Tiada lain, hanya berujung adu domba. Dan ujung-ujungnya pergi ke partai karena hasrat politik. Itu realita, kawan. Jadi sangat wajar
Generasi saat ini sudah hancur. Ya, dan generasi berikutnya hanya menjadi korban lagi orang-orang yang telah mengalih fungsikan lokasi-lokasi di Minang itu menjadi tempat usaha. Kalian hanya jadi pengemis. Percuma ijazah. Kalau perkara dapat duit, Google, Instagram, YouTube juga tidak perlu ijazah. Pendusta kalian, apalagi yang dirantau ini, Ikatan Persatuan Perhimpunan, sama-sama tidak berani berdialog tatap muka langsung. Dia hanya euforia. Jadi intinya apa? Yang mengaku anut ajaran agama Islam pun tidak ada yang bertanggung jawab dengan hukum Islam. Tak pernah berdiri hukum Islam sampai saat ini. Yang di ranah hukum tata pemerintahan pun begitu. Tidak konsisten Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya mengandalkan kekuatan uang, hanya mengandalkan kekuatan aparat negara untuk menjegal, untuk membunuh karakter. Kalian juga nenek mama hanya menjual negeri, dan muda-mudi juga tidak peduli negerinya dijual. Sudah bisa diperkirakan masa kehancuran yang akan terjadi di Minang itu. Tanpa ada program kaderisasi alienasi dan penyadaran, sudah bisa dibaca kehancuran Minang itu ya. Bukan Minang saja, bahkan NKRI. Udah ya, situ kalau mau ke bengkel lah, masukin dulu baju itu ke Donini.